Di video ini saya akan coba menganalisa fundamentalnya saham BJTM menggunakan laporan keuangan 4 tahun terakhir. Di video ini saya juga akan mencoba menghitung kisaran harga wajarnya saham BJTM menggunakan proyeksi dividen tahun 2023 ini. Tapi sebelum dimulai, saya punya info. Saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa statusnya layak invest? Karena 3 saham yang saya bocorin fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Oke, kita masuk ke video. Video ini direkam 13 Maret, BJTM lagi closing 7.30. Kita masuk dari topik pertama, topik ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Ekuitas BJTM sepanjang 2022 itu 11,4 triliun. Kalau dibandingin tahun sebelumnya 10,9 T, 10 T, sampingnya lagi 9 T, maka 11,4 T ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Oke. Sekarang kita masuk ke laba. Labanya BJTM sepanjang tahun 2022 ya, kuartal 4, Q4 itu 1,54 T. Tahun sebelumnya 1,523 T, tahun sebelumnya 1,4, tahun sebelumnya 1,3 T. Jadi laba sebesar 1,542 T ini adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Lalu juga ekuitas yang terus membesar dari tahun ke tahun dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa kita simpulkan fundamentalnya saham BJTM mewah. Oke. Analisa fundamentalnya sudah. Sekarang kita masuk ke valuasinya, menghitung kisaran harga wajarnya. Tapi sebelum saya masuk ke valuasi, saya minta tolong ke Anda, kalau Anda nggak keberatan meskipun saya sangat berharap gitu ya, untuk Anda nge-like video ini dan tulis BJTM di komen. Terima kasih banget dari dalam hati saya untuk Anda yang mau ngelakuin 2 hal barusan, nge-like videonya dan tulis BJTM di komen. Oke, saya akan mencoba menghitung kisaran harga wajar menggunakan proyeksi dividen tahun 2023. Dividen itu apa? Dividen itu adalah bagi-bagi keuntungan. Keuntungan dari mana? Keuntungan dari perusahaan dari saham tersebut yang menjalankan bisnisnya. Kan dia jalanin bisnis punya untung dong gitu. Nah, bagi-bagi nggak dia keuntungannya ke investor? Kalau bagi-bagi itulah yang disebut dengan dividen. Di 2019 dia punya keuntungan 93. Ya. EPS-nya 93. Yang dibagi-bagi ke investor 48. DPS-nya 48. Nah, 48 itu adalah 52% dari 93. 52% ini disebutnya DPR. Jadi kalau bahas dividen itu simpelnya adalah bahas DPR. 2019 DPR-nya 52%, 2020 49%, 2021 51%. Nah, sekarang tugas kita adalah memprediksi untuk tahun 2022 ini ya. Untuk tahun 2023 ini yang artinya kalau dia melakukan pembagian dividen, itu dia melakukan pembagian dividen untuk keuntungan selama tahun 2022 yang udah ada 104, berapa DPR-nya? Nah, saya bikin 3 skema. Skema pesimis dia bagi 49% kayak tahun 2020. Skema confident itu 51% tahun 2021. Skema optimis yaitu 2019 dia baginya sampai 52%. Beda 1% doang gitu. Saya akan pakai yang confidentnya saya 51%. Nah, keluar nih.
Berarti murahnya BJTM itu 529. Jadi kalau suatu saat gitu misalnya tiba-tiba BJTM harganya turun ke 529 gitu ya, dengan performa seperti ini harga turun ke 529, itu mah apa ya, gadai ginjal gitu ya. Karena udah jatuhnya udah murah nih BJTM kalau di angka 529. Nah dengan harga sekarang 730, kalau dari harga murahnya udah kelewat 27%. Tapi harganya BJTM wajarnya dengan performa seperti ini itu di 794. Atau dengan harga 730 sekarang itu masih ada sekitar 9% lagi potensi kenaikan. Lalu mahalnya ada di 1059 atau masih ada margin ya sebesar 45%. Nah, jadi kisaran harga wajar ya, valuasinya BJTM bisa saya nyatakan normal. Nggak bisa dibilang murah ya, karena murahnya 529. Jadi bisa dibilang harga BJTM di 730 bisa saya bilang wajar. Karena wajarnya ada di 794. Jadi kalau Anda belum masuk dan Anda baru mau masuk, kalau Anda nanya ke saya tentang valuasi BJTM yang mana saya menggunakan proyeksi dividen untuk ngitung valuasi suatu saham, maka saya akan jawab di harga sekarang BJTM di 730 itu masih di kisaran harga wajar, di bawah harga wajarnya sedikit. Nah, dengan jawaban saya, kalau Anda mau masuk silahkan, mau nggak mau masuk nunggu lebih turun lagi itu juga silahkan. Hitung-hitungan ini yang saya pakai di gaya investasi saya selama ini, dan alhamdulillah untung. Kalaupun nggak untung itu masih kebantu sama dividen. Dan karena saya dulu pernah, maksudnya zaman dulu masih trader masih pernah cut loss, tapi zaman saya udah nerapin pakai valuasi dividen saya belum pernah cut loss. Maka kalau Anda mau ngikutin itu silakan aja. Saya hanya menyampaikan analisanya. Nah, tapi sebelum saya tutup, saya tambahin lagi, jika Anda adalah holder atau investor BJTM yang begitu dapat perhitungan seperti ini, bertanya nih, bagaimana kalau lebih panjang lagi holdnya? Oke, saya bisa hitungin holdnya untuk 2 tahun ke depan, yaitu sampai 2024, sampai nanti di 2024 itu melakukan pembagian dividen untuk keuntungan selama tahun 2023. Nah, saya punya plan, saya punya hitung-hitungannya. Mari kita hitung sama-sama. Di 2023 tahun depan kira-kira berapa nih naiknya? Ada 11%, ada 9%, ada 5%. Kita pakai aja 5% ya. Jadi ceritanya tahun 2023 besok BJTM itu naik 5% ekuitasnya. Lalu PBV terendah selama 4 tahun terakhir, supaya kita jadiin acuan kalau BJTM seandainya turun, kita pakai ini, PBV terendah 0,84. Lalu laba tahun depan katakanlah naiknya juga cuma 1%. Lalu dividen ya 51% lagi aja. Nah, dengan 4 asumsi di atas, ekuitas tahun depan naiknya 5% doang. Terus PBV terendah adalah 0,84, di mana ini PBV pas lagi Covid ya. Terus tahun depan laba cuma naik 1%. Terus dividen kita pakai DPR-nya sama 51%. Maka resiko ngehold selama 2 tahun BJTM itu secara penurunan harga hanya minus 6,9. Resiko ya. Resiko dari sisi penurunan harga. Dan namanya resiko, ingat namanya resiko ada 3 kemungkinan. 1, nggak pernah terjadi beneran minus 6,9 sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024. Kemungkinan kedua, terjadi beneran sampai minus 6,9. Kemungkinan ketiga, turunnya lebih dalam dibandingin minus 6,9. Nah, itu 3 kemungkinan terhadap resiko ya. Tapi minus 6,9 ini itu udah pakai PBV 0,84. Di mana 0,84 adalah PBV saat 2020 ya. Nah, menurut Anda mungkin nggak keadaan kembali chaos seperti 2020? Atau mungkin nggak kira-kira ke depan COVID lagi? Kenapa? Karena 0,84 ini udah PBV paling rendah nih yang saya pakai. Ya, jadi
normalnya ya secara akal logika sehat, kalau nggak ada COVID sebenarnya kayaknya mah dia nggak bakal turun sampai ke 0,84. Paling banter-banter ya ke 0,96 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kita pakai 0,84 supaya dapat resiko terbesar lah gitu kira-kira. Jadi resiko secara penurunan harga 6,97. Tapi yang udah agak hampir pasti, saya nggak berani bilang pasti karena nggak ada yang pasti di saham. Yang udah agak hampir pasti dapat dari dividennya aja udah 14,5%. Jadi Anda masukin 100 juta nih, jebret. Sekarang Anda punya uang nih 100 juta. Anda masukin nih ke BJTM nih sekarang nih di harga 730 nih. Secara resiko adalah Anda berkurang harganya minus 6,97 atau ada di 679 sehingga uang Anda secara floating loss tuh minus 6,97. Tapi kalau ngehold selama 2 tahun, itu selama 2 tahun Anda dapat dividennya aja udah 14,57 atau 14,5 juta. Anda masukin 100 juta, ngehold 2 tahun Anda agak hampir dipastikan dapat 14,5 juta. 100 jutanya utuh tuh, tambah 14,5 juta. Selama ngehold 2 tahun itu, kalaupun harga turun cuman minus 6,97. Jadi BJTM ini bisa dibilang hampir nggak ada resiko rugi-ruginya gitu, karena resiko terendahnya aja udah ke cover sama dividennya. Seperti itu. Nah kalau misalkan Anda nanya, tapi BJTM nggak naik tuh bang sahamnya. Ya kalau ngomongin saham naik mah itu terserah market, terserah kejadian di lapangan, terserah bandar, terserah sentimen, terserah tradernya, terserah masyarakat saat itu gitu. Yang agak hampir bisa diprediksi, yang nggak perlu ribet-ribet mantau segala macam itu kan dividen, karena dividen proses bagi-bagi keuntungan. Nah keuntungannya ya ada catatannya, ada datanya gitu, jadi kita enak gitu memprediksinya. Nah selama 2 tahun itu yang bisa kita prediksi, yang agak hampir pasti, Anda masukin 100 juta Anda dapat 14,5 juta aja. Anda masukin duit Anda dapat 14,57% aja gitu, dan itu udah nge-cover seandainya harganya turun sampai minus 6,97. Jadi soal harga, kalau Anda gaya investasinya kayak saya mengedepankan dividen, harga itu kayak cuman cuman dilihat aja, nggak bikin hati Anda jadi seneng, nggak bikin hati Anda jadi panik gitu. Ya udah diliatin aja mau minus berapa kek, mau floating profit berapa kek, karena ngincarnya adalah dividen. Meskipun begitu, ketika nanti ternyata harganya naik tinggi misalkan gitu, tiba-tiba ke 1.000 misalkan, mau jual dividennya cuma 14, gue kalau jual sekarang misalkan gitu ya di harga 1.000 gue dapat 45%, ya bisa, Anda bisa aja ngelakuin itu. Tapi kalaupun pakai sudut pandang dividen nih, tiba-tiba harganya turun, ya udahlah, toh gue juga niatnya untuk megang 2 tahun, dan 2 tahun gue setidaknya dapat 14,5, ya udahlah tetap ngehold gitu. Nah, itu enaknya kalau invest pakai gaya dividen. Itu enaknya kalau ngitung valuasi pakai dividen. Simple ya, cepat dan nyantai, seperti nama channel saham ini, saham nyantai. Oke, penutupnya, kalau Anda suka, Anda silahkan subscribe channel ini. Kalau Anda lupa nih, saya ingetin lagi, saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah kayak BJTM ini ya, laba meningkat terus dari tahun ke tahun, ekuitas membesar terus, valuasinya masih murah. Kalau BJTM tadi kan udah di harga wajar, ini valuasinya masih murah dan prospeknya juga cerah. Silakan Anda akses bocoran 3 saham yang like investnya dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.